janji yang disampaikan Pak Anies ketika kampanye kemarin, kemudian kita cek realisasinya. Dari 23 itu yang kita apresiasi cuma 4 atau 5. Itu kita apresiasi, artinya berhasil, cukup berhasil. Walaupun keberhasilan masih ada titik koma dan lain sebagainya, tetapi yang 4 atau 5 ini bisa kita katakan berhasil. Tapi selebihnya itu rapat merah bagi fraksi PD Perjuangan. Artinya apa? Bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Itu yang menjadi persoalan itu. 4-5 program itu diapresiasi Pak karena ada progresnya gitu Pak? Iya, progres. Soal misalkan soal integrasi transportasi Jakarta itu cukup baik. Gitu, kita kategorikan cukup berhasil lah Pak Anies dalam mengintegrasikan. Walaupun ketika bicara transportasi publik ini kan bukan pekerjaan instan, artinya bukan pekerjaan 5 tahunan. Ini pekerjaan panjang yang pada akhirnya hari ini Pak Anies bisa melakukan inovasi, kemudian bisa melakukan integrasi dengan baik. Gitu. Karena ketika bicara transportasi publik, misalnya MRT kan bukan program Pak Anies misalkan, tapi semua itu bisa dilakukan integrasi dengan baik. Itulah yang kita katakan itu cukup berhasil, bahkan kita apresiasi cukup berhasil. Gitu. Kalau selain dari 4-5 program itu berarti sisanya 0% atau dikit gitu Pak? Ya nyaris, misalkan contoh program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan nol semua. Gitu loh. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Gitu loh. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Bahkan hanya sekedar melakukan koneksi antara BKT dengan Ciliwung yang panjangnya hanya sekitar 600 meter saja 5 tahun tidak bisa dilakukan. Ini saya kira sangat ironi. Padahal kalau itu bisa dilakukan koneksi antara Kali Ciliwung dengan BKT, mungkin ini akan mengurangi cukup besar terhadap persoalan banjir di Jakarta, khususnya di sisi timur dan utara. Saya kira itu, Mas. Pak Gembong menilai kalau 0% ini kan masih banyak, itu apakah harus dilanjutkan oleh Pak PJ Gubernur Heru? Tergantung evaluasinya. Artinya tergantung evaluasi. Kita bicara asas manfaat kan. Tadi disampaikan Pak Yaya juga bahwa kalau memang manfaatnya untuk rakyat Jakarta baik, bagus, kenapa tidak dilakukan kelanjutan? Tetapi kalau setelah kita lakukan evaluasi, artinya Pak Heru melakukan evaluasi, ternyata antara manfaatnya dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, ngapain mesti dilanjutkan? Jadi tentunya Pak Heru akan melakukan evaluasi secara utuh supaya rupiah yang dikeluarkan melalui APBD itu betul-betul bermanfaat buat rakyat Jakarta.